Awalnya bisa ada PKBM itu di terminal ini bagaimana ya Bu ceritanya? Langkah kaki menapaki jalan. Saya anggap lapas juga membutuhkan, karena kita lihat bahwa di dalam lapas ini banyak sekali orang-orang yang masih taraf pendidikannya rendah. Pengalaman Mas selama 1 tahun lah ya, udah belajar gimana nih rasanya? Apakah ada bedanya sama waktu tidak di lapas, belajar di PKBM ini? Dikenal sebagai kota bahari karena terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Dari kota ini juga lahir para pengusaha kuliner yang berhasil menjajakan makanan-makanan rumahan dengan rasa yang enak dan harga terjangkau. Inilah Kota Tegal. Saya Yesi Kasinaga, selamat datang di Semua Bisa Berdaya. Tujuan saya ke Kota Tegal bukan untuk mencari warung Tegal atau mau mengeksplor sejarahnya. Saya kesini karena mau mendatangi satuan pendidikan non-formal yang berhasil membuat orang-orang di sekitarnya bisa berdaya. Lebih dikenal dengan nama Sekolah Terminal, karena memang berlokasi di dalam area Terminal Tegal. Inilah dia, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sakila Kerti. Ya Bu, saya kan baru nyampe Tegal nih Bu, terus saya ke Terminal Tegal ini agak kaget juga, di Terminal Tegal ada PKBM gitu ya, jarang-jarang seperti ini. Awalnya bisa ada PKBM itu di terminal ini bagaimana ya Bu ceritanya? Iya, awalnya kami mendirikan PAUD dan TBM Sakila Kerti di Panggung, di wilayah Panggung itu adalah tempat pusat yang pertama dekat rumah. Dekat rumah Ibu? Iya, yang mendirikan adalah Bapak Dr. Yuskon MWD waktu itu. Oh, ya. Itu adalah pendiri dari Lembaga Sakila Kerti. Pak Yuskon dan suami Ibu ya Ibu? Jadi kami berdua mengelola PAUD dan TBM dari pertama kali mendirikan, tahun 2010. Oh gitu, terus bisa berkembang jadi ada sekolah terminal ini gimana Ibu ceritanya? Terus tahun 2011 Pak Yuskon pengen mengembangkan di terminal bersamaan dengan ini tesis beliau yang pada waktu itu tentang pendidikan sepanjang hayat. Itu sangat bersinergi sekali, dipraktekkan. Kemudian di terminal ini kebetulan juga belum ada apa-apa waktu itu, belum ada taman baca, baru pertama kali. Melalui kegigihan dan tangan dinginnya, Yuskon berhasil mengajak kaum marginal di sekitar Terminal Tegal untuk terlibat dalam proses pendidikan non-formal, serta melakukan kegiatan-kegiatan literasi yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Langkah kaki menapaki jalan, tak tahu arah tujuan, bagai hidup tak berpedoman, seperti hidup dilanda kebodohan. Hidup tanpa ilmu bagai rumah tak berlampu, gelap bagai abu. Karena waktu itu terminal kan keadaannya sangat ini ya, pendidikan itu belum ada di sini. Artinya bahwa pendidikan masyarakat itu kan harusnya di sini ada pendidikan yang bisa membuat mereka itu ada, istilahnya ada wadah buat mereka yang mungkin kalau kita lihat karakter orang-orang di terminal itu mungkin lebih bebas. Tapi setelah ada pendidikan mereka tambah baik begitu. Jadi mereka itu punya ini yang tadinya tidak berpendidikan, yang bebas gitu, setelah ada taman baca masyarakat, sering baca-baca buku dan sebagainya, karakter mereka itu berubah menjadi bertahap menjadi baik seperti itu. Salah satu kegiatan unik di Sakila Kerti adalah tradisi ngaji biting, di mana para warga belajar yang mayoritas para pengasong perempuan
belajar membaca Al-Quran dengan alat biting yang berasal dari pohon kelapa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil wasabirina fil ba'sya'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dari tahun berapa Bu jualan? Udah dari ini terminal Pidas ini tahun 95. Wah, sudah iya, lama udah lama, ya. iya. Terus tahu soal Sakilakerti ini dari mana Bu? Oh, itu kan saya jualannya itu ada itu mau sekolah gitu. Siapa yang mau datang itu Pak Yuskon, Bapak almarhum itu ngajak-ngajak ibu-ibu, Bu, barangkali ada yang mau sekolah, mau ngaji, silakan datang kayak gue. Daftar nggak bayar kayak gue. Oh, iya. Jadi gratis ya gue. Pak Yuskon iya. Mendatangi pedagang iya satu-satu iya. Udah sekarang terakhir apa Bu? Paket C sekarang? Sekarang paket C udah lulus di sini. Udah lulus juga paket C. Iya. Tahun kemarin lulus iya. Oh iya. Nah, Ibu kan udah kerja sebenarnya, tapi kenapa Ibu tetap pengen belajar? Ya itu ingin pintar untuk meningkatkan itu otaknya biar nggak jemu itu rumah tangga terus gitu. Jadi waktu itu memang ada pro dan kontra. Kan dimulai dari ada taman baca ya. Iya. Jadi Pak Yuskon itu memasang banner-banner itu tidak semua lalu setuju, itu tidak. Banyak yang beberapa ada yang banner itu disobek. Oh gitu. Kan ada wajah Pak Yuskon gitu ya, disobek begitu. Tapi Pak Yuskon gigih terus menerus untuk bisa membuat taman baca di sini itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga beliau tetap saja walaupun sudah disobek nanti ganti lagi seperti itu, terus sampai akhirnya mereka bisa menerima apa yang menjadi keinginan beliau, untuk bisa mendirikan taman baca itu yang mempunyai manfaat untuk pendidikan di masyarakat, khususnya di sekitar terminal. Keberhasilan advokasi yang dilakukan Yuskon melalui sekolah terminal kemudian dikembangkannya pada tahun 2020 di kawasan objek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal dengan menginisiasi Sekolah Laut Sakilakerti. Dulu Ibu bisa ceritakan nggak apa yang menginisiasi Bapak almarhum pendiri PKBM Sakilakerti, Pak almarhum Yuskon mendirikan sekolah ini, sekolah laut gitu? Untuk sekolah laut itu ini pengembangan dari terminal, Mbak. Begitu. Pengembangan dari terminal, dan waktu itu kalau tidak salah tahun 2022 apa ya, itu Bapak mendirikan di sini. Pertama itu kita bangunannya hanya satu dan cuma 3 anak yang masuk ya. Gitu. Tapi seiring berjalannya dengan waktu kita home visit ya. Kadang kita mendatangi orang tua yang kebetulan kan anak-anaknya di sana nggak pada sekolah. Terus kita mengadakan sosialisasi dengan orang tua yang jual di sana, dan akhirnya pada dikerahkan di sini. Berarti murid-murid PAUD RAKB ya Bu? RAKB-nya berarti di sini adalah kebanyakan anak dari pedagang ya Bu? Dari pedagang dan nelayan. Ya. Oh begitu. Lalu untuk PKBM-nya sendiri Bu, itu siapa saja warga belajarnya? Ya, kalau PKBM-nya sendiri itu kita dari warga sekitar juga dari sebagian ada yang di loket itu juga ikut kejar paket C. Terus yang jual di dalam ini di daerah pariwisata juga ada di situ. Jadi kebanyakan pedagang. Iya, yang putus sekolah karena pengen punya ijazah katanya ya. Terus juga buat sama orang tua yang anak-anaknya putus sekolah juga sebagian pada daftar di sini. Oh gitu ya. Ya, jadi sasaran utamanya untuk yang putus sekolah. Ya, yang putus ya? sekolah. Oh gitu. Dan masih mau melanjutkan seperti itu.
Saya dengar ada yang unik dari cara pembayaran di sini. Oh iya, Apa ya? Bu? untuk yang PAUD-nya gitu. Kalau PAUD kita itu setiap hari Jumat itu diadakan pilah sampah. Jadi anak-anak membawa sampah, berkah sampah namanya. Jadi anak-anak kalau hari Jumat bawa sampah di kantong plastik, itu nanti kantongnya dikasih nama masing-masing. Dan hasil sampah itu nanti diolah oleh petugas sampah yang di sini, dipilah, dan kadang untuk tutup botolnya kita ambil untuk media pembelajaran anak. Dan itu botol-botolnya juga untuk pembelajaran media anak. Sisanya kita jual untuk tambahan air sama listrik yang di sini. Terus ada pembelajaran keterampilan juga ya Ibu di sini katanya ya? Oke, untuk ibu-ibu terutama yang orang tua daripada bengong nunggu anak-anaknya itu kadang sambil berkarya dari sampah itu dimanfaatkan untuk buat bunga, kadang untuk media pembelajaran seperti jam kayak gitu, itu dari tutup botol, macam-macam. Itu dari orang tua dan juga ada warga binaan PKBM juga ada yang ikut. Oh gitu. Ada yang dijual juga Bu? Oh ya, itu keripik gurasa, itu dari keripik sukun. Bahan dasarnya kita pakai sukun. Itu dibuat, itu kita setiap hari Minggu saya dan rekan itu yang membuat. Itu wirausaha kita, keripik sukun sama jus pokcoy. Itu kewirausahaan dari peserta didik ya, dari warga belajar di PKBM. Iya. Selain PAUD, PKBM Sakilakerti juga menyelenggarakan pendidikan kesetaraan kejar paket A, B, dan C. Halo Ibu, Halo Mbak, dengan Ibu siapa? Ibu Mike. Ibu Mike. Ibu Mike orang tua murid PAUD di sini ya? Iya benar sekali. Anaknya udah umur berapa Bu? Umur 5 tahun 4 bulan. 5 tahun 4 bulan ya. Kalau Ibu Mike sendiri nih kalau boleh tahu pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga. Di rumah tangga. Kalau mohon izin, suami Ibu bekerja di sekitar sini juga? Suami supir susu. Supir susu. Tapi tinggal di daerah pelabuhan ini? Iya, di sekitar sini, lingkungan sini. Pak. Ibu tahu PKBM Sakilakerti ini dari mana Bu? Dari lingkungan sini. Gitu. Ibu juga saya dengar-dengar serta didik ya Bu? Atau warga belajar ya? Iya benar. Ambil apa Bu? Paket C. Ngambil paket C. Iya. Kenapa Ibu ngambil paket C ini Bu alasannya? Alasannya ya karena memang dari dulu pengen sekolah lagi. Oh, gitu. Kebetulan di Sakilakerti kan ada program ini kejar paket ya Mbak. Akhirnya ikut sekalian aja. Udah berapa lama Bu ikutnya? Dari September 2024. Oh, setahun lebih. Udah pas setahun ya Bu ya? Iya. Berarti ya. Pertama kali dengar Sakilakerti ini kapan nih? Ini pertama kali. Waktu lulusan itu. Waktu? Lulusan SMP. Waktu lulus SMP. Iya. Terus kenapa akhirnya kamu tetap ambil PKBM? Karena pengen sambil kerja sebenarnya. Iya. Jadi pengen sekolah tapi sambil kerja ya? Iya, sambil bantu orang tua. Jadi selama ini di PKBM setiap hari sekolahnya atau gimana? Enggak. Seminggu 1 kali berangkat hari Kamis. Hari Kamis saja? Iya. Oh gitu. Jam berapa tuh? Jam 10:30 sampai jam 12. Oh begitu. Jadi Senin sampai Rabu kamu jualan, Iya. Sabtu Minggu juga, Kamis, Jumat Sabtu Minggu jualan, tapi hari Kamisnya kamu PKBM. Dan itu pun nggak seharian ya waktunya? Sebentar. Bisa dibilang fleksibel gitu ya, jadi kamu bisa sambil kerja. Nah, selama belajar di PKBM paling seneng belajar apa nih? PKN. Oh gitu. Kayak tadi baru belajar PKN. Iya. Terus setelah lulus nanti udah ambil 3 tahun berarti kan ya? Kalau paket C setelah 3 tahun lulus nanti rencananya mau ngapain ya? Lanjut kerja. Lanjut kerja. Karena akan dapat ijazah juga. Iya. Oke. Semoga cita-cita ini tercapai, sukses juga buat kerjaannya setiap hari sama istri. Makasih Kak. Ketekunan pendiri Sakilakerti untuk membantu kaum marginal terus beliau perkuat. Hingga saat ini, Sakilakerti telah membantu pendidikan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal, Selawi, dan Brebes. Almarhum Pak Yuskon meyakini, meskipun dalam masa hukuman, para warga binaan lapas juga berhak mendapatkan pendidikan.
Selamat pagi Pak Haryono. Selamat pagi. Terima kasih sudah menerima kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya Pak di sini. Siap. Izin bertanya Pak soal praktik baik pembelajaran di sini ya Pak. Boleh tahu Pak, sejak kapan bekerja sama Lapas Tegal ini dengan PKBM Sakila Kerti Pak? Kalau untuk kerjasama, kalau nggak salah itu di tahun kemarin ya, di bulan 3 kalau nggak salah, itu kita mulai melaksanakan MOU dengan Sakila Kerti, kebetulan dulu dengan Pak Payus yang meninggal, dengan beliau, karena dia yang datang ke sini waktu itu untuk menawarkan bagaimana Pak kalau kita kerjasama di lapas. Kemudian karena ini merupakan niat yang baik, saya anggap lapas juga membutuhkan, karena kita lihat bahwa di dalam lapas ini banyak sekali orang-orang yang masih taraf pendidikannya rendah. Jadi sehingga ya kita membutuhkan untuk meningkatkan taraf pendidikannya lah, minimal untuk menjadi jenjang yang lebih baik. Gitu. Bisa tahu Pak, range umur atau range pendidikan dari warga binaan yang ada di lapas ini? Ya, kalau rata-rata sih mereka ada yang SMA lah rata-rata, tetapi tidak juga semua SMA. Ada yang SD saja tidak tamat, ada bahkan tidak bisa baca tulis. Ada juga yang hanya SMP belum tamat. Makanya pada program ini kita mengadakan kejar paket A, B, C itu. Oh begitu. Kira-kira ada berapa warga belajar nih Pak? Apakah warga belajar ya, warga binaan yang menjadi warga belajar itu apakah semua warga binaan diwajibkan untuk belajar atau dijadikan pilihan kembali kepada warga binaan? Yang jelas kita akan menseleksi dari mereka, terutama pendidikan-pendidikan yang misalnya masih tarafnya belum bisa baca, itu yang lebih kita utamakan dulu. Tetapi pada dasarnya kita ingin mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya minimal SMA, kita akan laksanakan itu. Kita akan dorong untuk mereka setelah bebas dari sini bisa minimal punya pendidikan SMA lah. Karena kan kita tahu bahwa sekarang di luar juga persaingan sangat ketat. SD, SMP kan udah berat rasanya. SMA aja sudah berat kan Mbak? Gitu. Benar. Jadi kita akan mencoba nanti memapping semua. Namun demikian karena kendalanya pertama di ruang kan Mbak. Ruangannya tidak memenuhi untuk semua warga binaan. Artinya paling kita di kapasitas 20, 10 seperti itu saja. Nah, Mas izin sudah berapa lama menjadi warga binaan di lapas ini, Mas? Kurang lebih 3 tahun 1 bulan, Bu. 3 tahun 1 bulan. Terus terakhir sebelum masuk lapas, pendidikannya di mana, Mas? Terakhir pendidikan SMP lulus, Bu, cuman nggak dilanjut. Oh, terakhir lulus SMP. Iya. Tahun berapa itu, Mas? Tahun kalau nggak salah 2021. 2021. Iya. Tidak lanjut SMA ya. Terus Mas ikut belajar PKBM Sakila Kerti di sini itu sejak kapan, Mas? 2024, Bu. 2024. Iya, ya kurang lebih baru 1 tahun lah. Itu ikut kejar paket C berarti ya? Iya, saya pakai C. Terus yang Mas pelajari selama ini apa saja, Mas, dikejar paket C ini? Banyak sih, Bu, ya kurikulum pada umumnya sih, Bu. Bahasa Indonesia, matematika, IPS. Oh, yang paling Mas suka yang mana pelajarannya? IPA sih, Bu, paling. IPA paling suka ya? Nggak pusing itu ngerjainnya? Ya, pusing sih, Bu, cuman lebih masuk aja sih, Bu. Lebih masuk IPA ya. Terus dulu 2021 lulus tidak dilanjutkan, dan akhirnya apa nih yang memutuskan Mas mau belajar lagi di sini? Biar dapat ijazah sih, Bu. Biar apa? Biar dapat ijazah. Oh, biar dapat ijazah. Iya. Kalau Waktu itu apakah semua warga binaan diwajibkan? enggak, Bu, yang berminat saja yang. Oh, yang berminat aja Iya. ditawarin ya. Pengalaman Mas selama 1 tahun lah ya, udah belajar gimana nih rasanya? Apakah ada bedanya sama waktu tidak di lapas belajar di PKBM ini? Ada sih, Bu. Bedanya gimana? Bedanya kita lebih dewasa karena apa ya? Belajar lagi. Kalau yang dulu kan kita masih labil juga. Oh, dulu masih labil. Ya, masih labil. Sekarang udah lebih matang ya, Mas ya? Lebih matang. Udah pernah ngerjain ujian di sini, Mas? Udah pernah, Bu.
Gimana hasilnya gimana Mas waktu itu? Bagus, hasilnya bagus sih. Wah, syukurlah ya. Harapannya Bapak, warga binaan yang sudah mendapatkan pendidikan non formal di sini seperti apa, Pak? Saya berharap sih ya, minimal orang yang nggak bisa baca jadi bisa baca. Setidaknya dia tidak dibodohi pada saat dia keluar kan. Oh ini bagaimana dia bisa mengerti, bisa membaca apa media, bisa baca apa, sehingga dia tahu perkembangan apa sih yang terjadi di luar. Jadi tidak kadang-kadang orang yang bodoh ini menjadi dari orang-orang yang mencari keuntungan. Kadang-kadang mereka masuk tuh bukan karena kejahatan, tapi karena kebodohan juga bisa mereka masuk. Karena kebodohan itu tolong ini suruh ini mereka nggak tahu kan sebab-sebabnya. Gitu. Jadi ya itulah minimal kita memberikan pendidikan agar dia supaya di luar minimal bisa menjaga dirinya sendiri lah. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh almarhum Pak Yuskon dan PKBM Sakilakerti dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua tentunya akan terus tumbuh di hati orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Nantikan terus cerita praktik baik dari satuan pendidikan inspiratif lainnya di episode Semua Bisa Berdaya selanjutnya.